Jadi tadi pertanyaan pertama terkait dengan target maksimum dan minimum target maksimum dari negosiasi. dan minimum negosiasi. Sebetulnya ini berjalan. Yang penting Indonesia mendapatkan tarif lebih rendah dan juga terkait dengan tarif yang diberlakukan untuk Indonesia ini seimbang dengan negara-negara lain. Kemudian tentu ada beberapa klaster atau beberapa klasifikasi terkait dengan NTM yang juga level playing field dengan negara-negara lain, termasuk dalam pembicaraan kita dalam EU-SEPA, dan juga peningkatan investasi dua arah dan perkuatan daripada supply chain. Jadi kalau target lain tentu kita lihat sesuai dengan pembahasan daripada tim negosiasi yang mungkin akan berlangsung 1, 2, atau 3 putaran. Terkait dengan daya saing, sebetulnya Indonesia dibandingkan negara ASEAN lain selama ini mendapatkan bea masuk lebih tinggi di negara Eropa maupun di Amerika Serikat, terutama untuk produk-produk tekstil, elektronik, kemudian juga apparel, shoes. Sehingga tentu daya saing kita cukup baik, oleh karena itu kita mempunyai raca perdagangan positif, termasuk dengan Amerika Serikat, India, dan berbagai negara lainnya. Dan juga bahkan dengan China pun perbedaan perdagangannya semakin lama semakin tipis. Nah, oleh karena itu pemerintah optimis dengan adanya perundingan ini diharapkan hasilnya positif dan pemerintah tidak ingin akan adanya dampak terhadap para pekerja maupun terkait dengan investasi. Demikian, Bu Mari, ada yang ingin ditambah? Tambahan saja, kalau tadi bertanya bagaimana mengenai daya saing Indonesia untuk menghadapi perang dagang ini, mungkin terlepas dari perang dagang, paling baik kita menghadapi situasi yang tidak pasti ini adalah tentunya fokus ke dalam negeri untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing kita. Jadi maka itu sudah disusun dan Presiden sudah memberi arahan untuk kita melakukan paket deregulasi yang komprehensif untuk menurunkan so-called ekonomi biaya tinggi yang tengah dihadapi oleh dunia usaha baik dalam negeri maupun dari investor luar negeri. Itu saya rasa satu langkah yang kita harapkan akan meningkatkan daya saing kita, dan tentunya di jangka menengah ada isu-isu lain seperti infrastruktur, logistik, dan sumber daya manusia ya, jadi meningkatkan kapasitas dan skill daripada sumber daya manusia kita, dan tentunya juga terkait dengan inovasi dan teknologi. Silakan Pak Arif. Baik Pak Menko, Bu Mari, Pak Thomas. Jadi atas pertanyaan target yang bisa dicapai, tadi sudah diulangi kembali bahwa Indonesia ingin penetapan tarif yang lebih rendah dari negara kompetitor lain, mengambil momentum ini, kemudian juga memastikan ketahanan rantai pasok, dan kemudian juga memperkuat kerjasama pendidikan, sains, dan ekonomi digital. Tadi Bu Mari juga menambahkan pentingnya sudah dibentuk juga Satgas Deregulasi untuk efisiensi dan daya saing, kemudian juga kita juga melihat kepada infrastruktur dan logistik serta sumber daya manusia. Demikian mungkin Pak Menko, Bapak Ibu narasumber, izin udah 3 sesi tanya jawab yang disampaikan. Apakah ada closing remark dari Bapak Menko dan Bapak Ibu narasumber lainnya? Kami persilakan. Terima kasih. Tentu kami masih bekerja, masih bertemu dengan beberapa stakeholder, baik itu kalangan bisnis maupun juga asosiasi yang ada di Amerika yang nantinya tentu bisa membantu Indonesia melakukan pendekatan dengan pemerintah Amerika Serikat. Dan masih ada lagi nanti Ibu Menteri Keuangan akan hadir dalam spring meeting, dan kami akan juga bertemu dengan
Menteri Treasury-nya, di mana diharapkan dengan seluruh stakeholder ditemui, maka posisi Indonesia dalam negosiasi ini bisa diselesaikan dalam waktu yang ditargetkan, yaitu 60 hari. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menko, Pak Wamenkeu, dan Ibu Mar'i. Terima kasih kami ucapkan atas materi yang disampaikan. Demikian juga untuk rekan-rekan media cetak elektronik yang sudah hadir dan masyarakat Indonesia. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam press conference ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa menjawab banyaknya pertanyaan terkait dengan tim negosiasi yang berangkat ke Amerika Serikat. Tadi di penutup Bapak Menko menyampaikan bahwa kita punya waktu 60 hari ke depan dan tim akan terus bekerja sehingga target-target yang kita harapkan bisa tercapai dalam waktu yang telah ditetapkan. Demikian rekan-rekan media, Pak Menko, Pak Wamenkeu, dan Bu Mar'i, mohon izin kami tutup. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan Pak Menko nanti dan tim berkenan menyempatkan waktu press conference lanjutan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.